Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Hayam Fata, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan tingkat digital akhir 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video laporan mengenai percobaan praktikum dan juga proyek modul 1 dari mata kuliah Computer Vision. Nah, modul 1 ini berjudul penerapan Computer Vision, yang mana pada modul 1 ini ada beberapa percobaan yang harus kami lakukan. Dan ini tujuan praktikumnya, kemudian anak bahan yang diperlukan, dan juga angka kerjanya. Nah, di sini ada beberapa percobaan yang akan kita lakukan. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada total 20 percobaan yang perlu kita, yang bisa kita apply atau kita lakukan. Namun mengikuti instruksi dari dosen hanya 7 saja. Jadi kita bisa bebas memilih dari 1 sampai 20 ini mau percobaan mana yang kita lakukan. Ditambah satu proyek, yaitu tugas proyek yang nanti itu di akhir. Nah, sebelum masuk ke percobaan-percobaan yang dari poin 1 sampai 20 ini ada satu hal yang perlu kita kita set up dulu lah. Jadi ada ini. Jadi kita perlu mendownload atau generate ya, gambar sampel dari 20 percobaan ini. Nanti gambar sampel yang kita download ini akan digunakan untuk ibaratnya sebagai bentahan daripada 20 percobaan ini nanti. Nah, ini adalah contoh gambar-gambarnya. Ini ada beberapa gambar yang nantinya menjadi gambar sampel dari percobaan-percobaan kita nantinya. Nah, ini salah satu contohnya lah. Kucing juga ya. Nah, apabila sudah di-download dan di-generate, maka kita bisa masuk ke percobaannya. Kita langsung masuk saja ke percobaannya, itu kita mulai dari percobaan pertama terlebih dahulu. Nah, percobaan pertama ini yaitu loading dan menampilkan gambar. Jadi program ini mempelajari cara membuat atau loading gambar dari file menggunakan OpenCV dan menampilkannya di jendela GUI atau menyimpan hasilnya. Nah, pada program kali ini tidak ada jendela GUI-nya, yaitu jadi kita langsung menyimpan hasilnya saja. Nah, ini ada beberapa fungsi dan source-nya. Ada import, itu kita import library-nya. Kemudian kita definisikan folder gambar input dan outputnya, kita buat foldernya juga jika belum ada. Nah, ini kita masuk ke pembaca gambar kucing. Nah, ini kita pakai generate gambar kucing, hasil generate gambar kucing, terus kita periksa apakah gambarnya bisa dimuat atau tidak. Terus kita menambahkan informasinya. Nah, ini kita membaca gambar dalam mode grayscale atau one channel. Nah, terus kita taruhkan informasinya. Kemudian ada yang alpha channel juga, transparansi. Nah, ini ada beberapa fungsi-fungsi yang digunakan untuk sebagai image processing ya. Nah, terus kita tampilkan menggunakan CV2 atau .imshow teguinya. Nah, ini terakhir ringkasan percobaan pertama, itu yang fungsi yang kita pelajari ada baca gambar dari file, terus inverted color sebagai BGR 3 channel, terus grayscale 1 channelnya, unchanged juga baca apa adanya termasuk alfanya. Terus ada fungsi CV2 yang ISO ini menampilkan gambar di GUI, terus ada wet key, hitung keyboard, dan seterusnya. Nah, kemudian kita run untuk menggenerate cobaan pertama. Nah, ini sudah berhasil ya. Bisa dilihat teman-teman percobaan pertama, infonya, dimensinya, datanya, dan outputnya berhasil disimpan. Nah, untuk outputnya sendiri di sini akan kita langsung buka saja. Nah, ini tadi image ini ya, sejarah sampelnya. Oh ya, nah ini hasilnya ya. Ini hasil dari yang gambar pertama tadi, percobaan pertama. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke percobaan yang kedua. Nah, ini percobaan kedua ini properti gambar. Jadi kita pelajari cara mengakses dan memahami properti-properti dasar pada sebuah gambar digital seperti dimensi, tipe data, jumlah pixel, memori, jumlah channel, dan juga format datanya. Untuk source-nya kurang lebih hampir sama. Ya, untuk library-nya sama seperti sebelumnya. Ini ada beberapa ya.
source code. Selanjutnya ada baca gambar berwarna dan juga grayscale. Nah, ini ada bagian yang pertama itu membaca gambar berwarna dan juga grayscale. Selanjutnya kita masuk ke akses properti gambar berwarnanya. Kemudian ada yang gambar grayscale-nya, baru kita masuk ke statistik nilai pixelnya, dan kita membandingkan ukuran memori berbagai tipe datanya. Setelah itu visualisasi ringkasan propertinya. Nah, untuk jumlah source code-nya itu, ini kita run saja untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini hasil dari run code-nya, teman-teman. Ini ada dimensinya, dimensi dari yang kemudian ada perbandingan tipe datanya juga. Ini dimensi bagiannya ya, gambar berwarna. Kemudian ada resolusi juga aspect ratio-nya. Nah, ini hasilnya sudah disimpan. Nah, ini ada ringkasan percobaan duanya ya. Yuk, kita masuk ke nih hasilnya. Nah, ini yang berwarna nih. Ini yang grayscale. Oke, selanjutnya kita masuk langsung ke percobaan selanjutnya. Nah, di sini saya memutuskan untuk menggunakan percobaan yang ke-11 yaitu cropping gambar. Nah, ini untuk source code-nya. Jadi program ini kita mempelajari teknik cropping gambar untuk mengambil bagian-bagian tertentu pada gambar. Nah, ini dilakukan menggunakan slicing array pada NumPy. Jadi teknik yang kita itu ada cropping manual, proporsional, tengah, dan juga dengan padding jika areanya di luar batas, dan juga resize. Untuk source code-nya, importnya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kita ini pada percobaan sebelah sini kita menggunakan sampel gambar yang pemandangan. Kemudian yang pertama ada cropping manual nih. Kalau kita cropping manual juga langkah-langkah cropping manualnya, program-programnya, source code-nya. Kemudian ada center crop, ini simeter dari tengah. Nah, selanjutnya kita proporsional berdasarkan persentase, probability size, kita buat thumbnail, dan juga crop dengan aspect ratio yang tertentu. Jadi ada beberapa aspect ratio. Jadi 16:9, 9:1, jadi 4:3. Kemudian visualisasinya seperti ini. Nah, jika sudah langsung dari kita run. Ini percobaan 11 cropping gambar. Jadi outputnya sudah disimpan, sudah tersimpan ya. Jadi langsung aja kita buka untuk outputnya. Oke. Nah, ini cropping hasilnya ya. Jadi sudah sesuai dengan yang tadi kita source code kan, kita masukkan ke source code. Jadi pertanyaan asli, thumbnail, crop langit, crop gunung, center crop, ratio 4:3, 1:1, dan juga 16:9. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ke-12 yaitu rotasi gambar. Nah, pada rotasi gambar ini kita mempelajari cara rotasi gambar menggunakan rotasi affine. Jadi rotasi ini dilakukan menggunakan matriks rotasi 2x3. Ini ada fungsi utamanya ini, ada CV2 gate rotation matrix ini matriks rotasi 2x3, dan juga ada fungsi yang kedua yaitu ada fungsi ini untuk menerapkan transformasi affine. Dan parameternya sendiri ada center, angle, dan juga scale. Source code-nya seperti biasa import sama seperti sebelumnya. Pada kali ini kita menggunakan gambar kucing lagi. Nah, yang pertama adalah rotasi dasar atau pusat sama dengan tengah gambar. Nah, ini kita tentukan dulu titik pusatnya. Terus kemudian kita masukkan yang tadi itu gate rotation matriksnya itu untuk center, angle, dan scale-nya. Nah, selanjutnya akan keluar hasilnya. Nah, masuk kita rotasi sudut, rotasi berbagai sudut. Ada rotasi yang tanpa cropping atau membesar kanvasnya. Ini ada kita buat matriks rotasi, menghitung ukuran baru, menggunakan sudut absolut, dan juga lebar tinggi baru, serta menggeser rotasi ke pusat yang berbeda dan menerapkan rotasi dengan kanvas baru. Ini pas 30 derajat, 45 derajat, dan juga rotasi dengan skala atau zoom plus rotasi. Nah, ini ada 0,5 atau 1,5, jadi kita perkecil dan perbesar. 30 derajat. Nah, dan titik pusat yang berbeda, kita pakai sudut kiri atas dan kanan bawah. Gunakan rotasi 90 derajat menggunakan CV2 rotate atau sehingga lebih cepat.
Jadi 90 ini ada yang searah 8 jam, 90 berlawanan dan juga lebih cepat dari work of nih. Ini hanya untuk rotasi yang 90, 160 dan juga 270 ya. Langsung aja sih visualisasinya, kita masuk ke visualisasinya. Nah, jika sudah langsung aja kita run. Nah, ya, output sudah berhasil disimpan, rotasinya juga sudah selesai ya. Langsung aja kita buka ke outputnya. Outputnya dibuka manual karena programnya ya. Nah, ini dia. Nah, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Dengan crop 45 derajat, 45 derajat tambah crop, 30 derajat plus zoom 0,5. Ini zoomnya 1,5 dengan 30 derajat, terus yang pusatnya 0,0 nih. Terus ada yang 180 derajat. Ini 90 derajat. Ini clockwise ya. Nah, ini counter clockwise. Kita berlawanan dengan arah jam. Kita masuk ke percobaan selanjutnya, kita menggunakan percobaan 13 atau kita nge-flip. Jadi ini pelajari cara membalik atau menciptakan gambar secara horizontal, vertikal, dan juga kombinasi keduanya. Ini ada fungsi utamanya yang kita gunakan. Ada untuk mencerminkan gambar, terus ada untuk vertikal atas bawah, horizontal, dan juga keduanya. Atau vertikal plus horizontal. Untuk source-nya, nah, ini kita pertama ada flip horizontal dulu, cermin kiri kanan. Terus yang kedua kita masuk ke flip vertikal, cermin atas bawahnya. Terus ada yang flip keduanya juga nih, horizontal plus vertikal. Kemudian yang kita masuk ke verifikasi flip -1 sama dengan rotasi 180 derajat. Terus menggunakan nampi atau alternatifnya. Kemudian menggunakan resizing, ini cara yang paling dasar. Nah, yang 7 pengambilan ini membuat efek refleksi air. Dan kita masuk ke visualisasi. Nah, langsung aja kita run. Oke, nah bisa lihat ini percobaannya berhasil ya. Percobaan berhasil, semua flip-flip yang kita programkan dan hasilnya sudah tersimpan juga. Semuanya kita buka di output. Nah, ini ada percobaannya nih. Yang original, terus horizontal, vertikal, terus keduanya. Terus ada nampi, terus ada slicing, terus juga efek refleksi air. Jadi kita masuk ke percobaan selanjutnya, kita menggunakan percobaan yang ke-16 atau blending dua gambar. Nah, ini kita mempelajari cara campur adukan atau memadukan dua gambar dengan bobot yang berbeda. Blending ini berguna untuk transisi, watermark, dan juga overlay. Ini fungsi yang kita gunakan. Nah, terus langsung aja kita masuk ke source code-nya. Itu biasa library sama seperti sebelumnya. Terus kita baca dulu gambarnya, fallback jika gambar yang nggak ada, kemudian membuat gambar kedua dari gradient jika tidak tersedia. Nah, selanjutnya kita membuat gradient merah birunya. Ini birunya meningkat dan merahnya menurun. Terus kita samain ukuran kedua gambarnya. Baru kita masuk ke blending dasar dengan CV2 add weight-nya. Nah, setelah selesai kita masuk variasi alpha blending. Kemudian kita setelah itu masuk ke selanjutnya yaitu pengaruh parameter gambarnya. Baru kita blending manual menggunakan nampi. Terus baru gradient blending atau transisi secara halusnya. Nah, setelah itu kita masuk ke circular blending, transisi radial. Baru terakhir itu visualisasi. Kita run. Oke, outputnya sudah masuk ya, sudah tersimpan. Dan juga percobaan yang kita lakukan ini berhasil. Ini langsung kita buka outputnya. Nah, ya. Ini gambar pertama, kedua, dan ya ada hasil blendingnya tadi yang kita programkan. Langsung kita masuk ke yang terakhir, percobaan yang ke-7, yaitu kita melakukan percobaan yang ke-17, yaitu brightness dan kontras. Nah, ini kita mempelajari cara mengatur
kecerahan dan juga kontras gambar menggunakan operasi linear dan juga non linear. Nah, ini ada rumus dasarnya, ini bisa teman-teman lihat. Nih, ini untuk kontras naik dan ini untuk lebih terang. Fungsi utama yang kita gunakan adalah untuk kontras dan juga plus brightness, kemudian ada membatasi nilai pixel ke rentang valid dan juga normalisasi rentang nilainya. Kemudian masuk ke source code-nya. Untuk library masih sama. Langsung aja kita masuk menggunakan gambar yang kucing tadi lagi ya. Terus langkah pertamanya itu kita atur dulu brightness-nya menggunakan cv2.add. Ini melakukan penjumlahan dengan saturasi, membuat array konstan. Baru kita masuk ke brightness-nya menggunakan cv2 yang convert scale apps. Nah, ini kita ada hitung-hitungannya menggunakan rumus yang ada di atas, lalu kita konversi ke Uwin8. Apa yaitu sama dengan satu kali kontras tetap. Nah, beta untuk mengubah brightness-nya. Kemudian yang ketiga kita ngatur kontrasnya. Nah, jika alfanya lebih dari 1 berarti kontrasnya meningkat, alfanya kurang dari 1 kontrasnya menurun, alfanya lebih dari 1 plus beta kurang dari 0 kontrasnya naik tanpa terlalu terang. Dan yang keempat rekomendasi brightness plus kontras. Ini kita terapkan transformasi linearnya untuk hasilnya. Yang kelima ada brightness atau kontras manual dengan lampi. Kita konversi dulu ke float untuk menghindari overflow. Terus ada rumusnya ini. Kemudian masuk amplitude-nya ini membatasi nilai kerentangnya 0 sampai 255. Kemudian kita bandingkan dengan cv2 convert scale apps-nya. Nah, yang keenam ada normalisasi kontras atau auto kontrasnya. Kita konversi dulu ke grayscale. Terus kita petakan rentang nilainya. Baru kita manfaatkan seluruh rentangnya menggunakan min-max ya. Normalisasi berchannel untuk gambar berwarna ya. Kemudian ada lookup table-nya untuk brightness. Baru kita masuk ke visualisasi. Nah, ini visualisasinya. Langsung aja kita outputnya sudah berhasil ya, sudah tersimpan. Nah, ini untuk inputnya tadi, info-info yang dari gambarnya, brightness-nya. Terus yang kedua ada dengan convert scale apps, kontras. Langsung kita masuk ke outputnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, untuk brightness plus 60, minus 60, auto kontras. Terus kontrasnya alfanya kita atur berapa, 0,5, 1,5, ini alfa 1,5 beta 60, alfanya 2, betanya 100, ini yang normalize, ini yang original. Terus ini yang tadi lookupnya ini minus 40, ini plus 40. Nah, itu tadi yang percobaan dari praktikumnya dan juga dari outputnya juga sudah bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke project. Nah, project ini kita membuat kayak improvisasi daripada program-program yang tadi contoh percobaannya itu. Terus kita masukkan pada salah satu kasus lah ya. Ada contoh kasusnya juga. Contoh kasusnya ada di job sheet ya. Nah, ini di job sheet. Bentar, ini project. Sorry. Nah, ini ada apa ya? Kita ambil ada soal kita project. Jadi ini buat project ini kita ada referensi soal-soalnya atau case-nya. Nah, dan di sini saya mengambil case yang nomor 7, yaitu aplikasi Instagram Digital sederhana. Nah, ini. Nah, untuk source code-nya, ini ada source code-nya nih. Ini kita menggunakan beberapa library tambahan. Terus kita masuk ke langkah selanjutnya, kita masukkan image-nya dulu, image-nya. Dan di sini kita bisa memilih kita kayak open files gitu, baru terus kita pencet gambar yang mau kita berikan filter. Terus ada ini bisa kita riset otomatis jika terlalu besar gambarnya. Terus masuk ke filter function-nya. Ini ada grayscale, ada berapa tadi kalau nggak salah, ada 6 ya, ada grayscale, ada sepia, kemudian ada negatif, ada brightness dan vignette serta blur artistic. Ini ada filter-filter yang bakal saya buat ke fungsi filternya nanti pada gambarnya. Kemudian kita masuk ke histogram RGB-nya.
Nah ini untuk GUI window-nya. Terus ini main loop-nya. Kita tambah border, terus kita kasih watermark dan juga shadow-nya. Terus ada main text-nya di sini. Ada if-nya. Untuk programnya seperti kurang lebih seperti ini, langsung kita run untuk hasil projectnya ya. Nah, buat teman-teman kita perlu kita pilih dulu gambarnya ya. Sini kita pakai salah satu contoh ya, kita pakai gambar check valve aja ya. Nah, ini untuk gambarnya. Ini ada histogram RGB-nya. Nah, kita run ulang. Kita pilih gambar terlebih dahulu, jangan lupa kita masukkan yang check valve contoh gambarnya. Kita maximize kemudian ini untuk ini histogramnya. Nah, ini kita bisa ngatur intensitasnya. Nah ini nanti histogramnya berubah tuh, jadi lebih tipis. Kita padatkan menjadi lebih dekat ya. Nah jadi satu warna hitam putih. Kita atur ke normalnya 50 ya, histogram supaya normal. Terus ini ada filter yang pertama. Terus kita geser, kita ganti ke filter yang pertama. Terus ganti filter kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 yang dulu tadi. Nah ini adalah jadi tulis rollnya bisa dilihat juga. Ini kita naikkan RGB juga akan berubah, jadi kita bisa sesuaikan ya, jadi semakin turun jadi gelap, jadi hitam sekitar 50. Bluetooth mode. Mungkin cukup sekian pemaparan untuk tugas video pelaporan mengenai computer vision. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.